Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya akhi. Wa min muslimin. Wa la baliya syuhada wa salihin sahabati wa tabi'in lama mutanifin hajjin mutasarin jami'in man yakun qadi. Sallallahu hadrati Syekh Zainuddin Al-Marifari wa lafad. Qarallahu dhunuban satarallahu yubam yalidil jati wa ajal marakatim lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وأعاد علينا بركاته آمين. Wasaniha diulangi sedikit. Wasaniha lan kaping pindone syarat sae Jumatan wukuha petumibane Jumatan bi arba'ina kelawan wong 40. Mimman nyatane saking wong Miman nyantane saking wong tan akidu kang dadi sah bihim kelawan man apa al jum'atu jum'atan apa al jum'atu jum'atan walau mardo senajan pira-pira wong kang lara wa minhum lan iku setengah saking arba'in al imam utawi imam walau kanu senajan ana sapa ahlul jum'ah iku arba'ina 40 fakot mengko bloko iku arba'ina wong 40 fakot mengko bloko wa fihim lan iku ing dalem arba'ina ummiyun utawi wong kang ora bisa maca. Ummiyun utawi wong kang ora bisa maca wahidun kang siji. Au aksara utawa kang luwih akeh. Wa fihim lan iku ing dalem ahlul jum'ah ummiyun te wong kang ora bisa maca wahidun kang siji. Au aksara utawa luwih akeh. Le umi qasara kang pepeka utawa sembrono sapa wahid fit ta'allumi ing dalem belajar. Fit ta'allum ing dalam belajar lam tasihha mengko ora sah apa jum'atuhum jum'atane ahlul jum'ah utawa arba'in lam tasihha mengko ora sah apa jum'atuhum jum'atane ahlul arba'in libut lani solatihi krana batale solate wahid libut lani solatihim libut lani solati krana batale solate wahid Fayang kusuna mengko kurang sopo ahlul Jumat. Fayang kusuna mengko kurang sopo ahlul Jumat. Amma idza lam yuqassir anapun ing dalem nalikane ora pepeko. Amma idza lam yuqassir anapun ing dalem nalikane ora pepeko sapa al ummi wong kang ora bisa maca. Fit ta'allumi ing dalem belajar. Fit ta'allumi ing dalem belajar. Fatasihu mengko sah apa al Jum'atu Jum'atan bihi kelawan wahid kama kaya keterangan jazama kang wis mantep bihi kelawan mas sapa syekhuna guru kita fi syarhayil ubab ing dalam syarah lorone kitab al ubab wal irsyadilan kitab al irsyad tabaan krono anut lima maring keterangan jazama kang mantep bihi kelawan ma sapa syaikhuhu gurune syaikhuna
Fi syarhir rauding dalam syarah kitab Raudhah. Fi syarhir rauding dalam syarah kitab Raudhah. Eh, syarat yang kedua, syarat sahnya Jumatan itu kan jumlahnya harus 40. Jadi kalau Syafi'iyah yang atau mazhab Imam Syafi'i yang muktamad itu pendapatnya adalah bahwa syarat sahnya Jumatan itu ya harus ada 40. Syarat sah Jumatan itu harus dilaksanakan minimal 40 orang. Minimal itu. Meskipun salah satu dari 40 orang itu ada seorang yang sakit. Nah, orang yang sakit itu kayak kemarin itu kan sebetulnya mereka tidak wajib. Tapi kalau dia sudah sampai di situ, dia termasuk orang yang memenuhi syarat, mukim, mustautin, ya bisa mengesahkan Jumatan. Itu. Jadi orang sakit yang memenuhi syarat itu sebetulnya tidak wajib, tapi bisa mengesahkan Jumatan. Atau 40 itu termasuk imam. Jadi imam imam itu makmumnya 39, yang satunya imam jadi 40. Nah, itu maka ya boleh-boleh saja asalkan 40 orang ini terdiri dari orang-orang yang sah dan dapat mengesahkan Jumatan. Nah, di sini walau kanu arba'ina faqat wa fihim ummiyun wahid au aksar qasura fit ta'allum lam tasih Jumatu. Nah, kalau jumlah makmum yang ikut Jumatan itu cuma 40 pas dan ada yang satu orang itu adalah orang ummi. Jadi dia jahil. Dia nggak bisa, belum bisa baca, belum bisa apa namanya sholat, nggak tahu syarat rukune, nggak tahu batal batal nggak sholate. Nah, orang ummi tersebut nggak tahu terhadap syarat rukune sholat ummi itu, nggak bisa bacaane itu kok eh, ternyata ketidaktahuannya karena kecerobohan dia. Jadi karena kecerobohan dia. Maksudnya dia tinggal di daerah yang banyak orang pinter atau bukan di daerah terpencil. Jadi kok dia tidak bisa baca Quran, nggak bisa baca Fatihah, nggak tahu ilmu tentang sholat, berarti ketidaktahuannya itu kan karena apa namanya kecerobohan. Jadi karena ceroboh. Kalau ketidaktahuannya itu karena ceroboh, maka kok jumlah 40 itu termasuk satu orang yang karena ceroboh itu, maka Jumatannya tidak sah. Ya, jadi kok 40 orang termasuk satu orang yang ceroboh itu, maka satu orang yang tidak tahu dan ketidaktahuannya itu karena ceroboh, maka tidak sah. Akan tetapi jika orang orang tadi satu orang itu yang tidak tahu, tetapi ketidaktahuannya itu tidak ceroboh. Contoh, dia hidup di pelosok, pelosok terpencil, jadi orang nggak ada yang ngajari Fatihah, nggak ada yang ngajari syarat rukune sholat, tentang Jumatan, diurungi iso moco, urung iso ngaji. Maka kok ndekne kemudian baru tahu, terus ndekne melu Jumatan, nah, maka itu kok dia ketidaktahuannya bukan karena kerobohan dia, maka dia bisa mengesahkan
Jumatan. Ini nah perdebatan ini pun masalah ini juga banyak perdebatan dalam para ulama. Bahkan menurut eh, Syekhuna itu kalau tidak ceroboh ya bisa mengesahkan. Summa qala fi syarhil minhaj. Nuni ngendika sapa Syekhuna fi syarhil minhaj ing dalem syarah kitab Al-Minhaj la farqa ora ana perbedaan iku maujud guna ing dalem kene panggonan ora sah guna ing dalem iki pembahasan ummiyun wahid baina ayu qasira ing dalem antarane yen to kepeka utawa ceroboh sapa al ummi wong kang ora bisa maca dita'allum ing dalem belajar wa alla yuqassira utawa yen to ora kepeka sapa wahid wa alla yuqassira lan ora yen to pepeka sapa wahid wal farqu tawi perbedaane bainahuma ing dalem antarane yuqassir au la yuqassir utawa bainahuma ing dalem antarane pepeka atau ora pepeka iku ghairu qawiyin ora kuat iku ghairu qawiyin ora kuat intaha musntek. Nah, jadi kaul ketiga bahwa untuk menentukan seorang yang dihukumi ketidaktahuannya karena ceroboh dan tidak itu susah. Maka ya yes, dihukumi ya. Artinya tidak perlu dibedakan. Karena tidak ada tidak bisa maksudnya untuk menentukan orang ini tidak tahunya karena sengajaan atau tidak nggak perlu dibedakan. Jadi hukumnya disamakan. Nah, jadi disamakan bahwa baik dia itu eh, sengaja atau tidak ketidaktahuannya sama halnya tidak mengesahkan. Satu orang yang dianggap ummi itu tidak mengesahkan Jumatan atau tidak bisa digolongkan dalam 40 orang tadi. Intaha, walau nakosu lamun kurang sopo ahlul Jum'ah, walau nakosu lamun kurang sopo ahlul Jum'ah fi ing dalam Jum'atan, batolat mongko batal apa Jum'atan. Batolat mongko batal apa Jum'atan. Au fi khutbatin utawa kurang ing dalam khutbah. Au fi khutbatin utawa kurang ing dalam khutbah. Lam yuksab mongko raden wilang. Lam yuksab mongko raden wilang apa ruknun rukun fu'ila kang lam yuksab mongko raden wilang apa ruknun rukun fu'ila kang den lakoni apa rukun halanak sihim ing dalam tingkah kurangi ahlul Jum'ah. Halanak sihim ing dalam tingkah kurangi ahlul Jum'ah.
Fi adami simaihim krana ora anane ngrungune ahlul Jum'ah lahu maring rukun di adami simaihim krana orang ngrungune ahlul Jum'ah lahu maring rukun. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i 40 itu syarat sah. Kalau kurang ya batal. Nah, 40 itu menjadi syarat sah termasuk dalam hal mendengarkan khutbah. Jadi setelah mulai azan, khotib munggah itu sudah harus ada 40 orang. 40 orang yang siap mendengarkan. 40 orang nek kemudian turu kabeh yo. Nah ini tidak mendengarkan semua, Mama. Semuanya dari awal sampai akhir khutbah Mama tidur semua, maka itu juga tidak dianggap. Jadi memang ini kalau menurut Syafi'ah ini agak ketat. Jadi khutbah itu ya harus didengarkan. Karena kalau dalam khutbah itu kenapa? Karena Jumatan itu termasuk rukunnya apa ya? Ada khutbahnya itu. Nah, kalau rukunnya enggak kemudian eh, tidak dikerjakan oleh 40 itu tidak memenuhi syarat, maka ya tidak boleh. Nah, dalam waktu khutbah itu harus mendengarkan orang 40 itu, minimal 40 itu. Maka kalau ketika khutbah itu tidak didengarkan oleh 40 orang, maka rukun Jumatan itu ya akhirnya tidak dihitung. Tidak dihitung khutbah itu, padahal khutbah itu termasuk wajib. Fa'in adu mongkolamun bali sopo ahlul Jum'ah koriban ing dalem mongso kang parek urfan miturut ing dalam cara uruf jaza mengko menang apa albinau nerusake alama ngatasi perkara madha kang wis kliwat apa mah wa illa lan lamun ora adu qoriban urfan wa illa lan lamun ora adu qoriban urfan wajib mengko wajib apa al istinafu baleni apa al istinafu baleni karena kesihim kaya uliye kurange ahli Jum'ah bainal khutbating dalam antaraning khutbah wassalati lan salat. Kenapa ndak boleh lintifa ilmu walati krono ora anane nuli-nuli? Lintifa ilmu walati krono ora anane nuli-nuli fihima ing dalam khutbah lan salat. Fihima ing dalam khutbah lan salat. Nah, kalau jadi khutbah itu harus didengarkan, ya, karena eh, khutbah itu ya isinya adalah wasiat. Jadi kalau menurut mufasir, para mufasir, ya ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u an itu ya ketika dikhutbahi ada beberapa mufasir mengatakan ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu an ketika dibacakan Quran harus didengarkan itu ya maksudnya ya khutbah maka ketika dibaca khutbah harus didengarkan minimal 40 orang itu boleh eh, begini 40 itu harus mendengarkan dan paham kalau ada umpama cuma 40 orang dan satu orang itu tidur dari awal yo wajib al istinab harus diulang khutbahnya itu tidak dianggap harus diulang karena kurang 40 orangnya. Nah, kalau
umpama ditinggal ngantuke itu atau jedanya itu tidak lama, jadi fa'in adu koriban, jadi tidak lama dia dia itu tidak fokus atau tidak mendengarkan itu, jaraknya tidak lama, maka ya tidak apa-apa. Nah, lama dan tidak ukurannya itu adalah uruf atau kebiasaan. Berapa ukurannya? Ya ukurannya di sini diterangkan ukuran sebentar itu kira-kira seseorang apa namanya melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Kok melebihi waktu itu sudah dikatakan lama. Di sholat sunnah 2 rakaat itu masih dianggap sebentar, kira-kira berapa menit. Orang sholat sunnah rong rakaat itu. 2 menit itu suwe. Yo 1 menit mungkin. 2 rakaat 1 menit baru 1 menit 2 menit lah ya. 3 menit. Kok lebih dari itu maka sudah dianggap lama. Nah, kalau berpalingnya lama bisa menyebabkan tidak sahnya khutbah. Kenapa? Karena khutbah itu ya wajib dan itu harus mualah, harus beriringan antara khutbah dengan sholat. Dan itu satu rangkaian. Kok tidak ada 40 orang yang mendengarkan ya wajib al istinaf nih. Kalau di sini harus diulang gitu ya. Jadi maka dari itu kalau Jumatan ya usahakan memang jumlahnya jangan sampai mepet kecuali kalau memang di daerah yang memang orangnya tidak banyak. Jadi biasanya kan 40 itu ya, kalau dijejer itu ya enggak banyak kalau masjid gede. Nah, tapi ya memang harus hati-hati juga gitu. Jangan sampai kemudian ngantuk kabeh karena waktu Jumatan itu waktu yang paling rawan untuk digunakan untuk ngantuk dan tidur bahkan pas ketika khutbah para khotib itu. Far'un taiki kono pang. Man utai sapane wong lahu iku kedue man maskanani omah loro. Maskanani ana omah loro. Bibaladaini ing dalem eh, daerah utawa negara loro. Bibaladaini ing dalem negara loro. Fal ibratu mongko te kang den anggep iku bima kelawan perkara kasurat kang akeh bihi ing dalem ma apa iqamatuhu mukimin. Bibalade gini. Man tai sapane wong iku lahu gedhe man maskanan tai omah loro bibaladaine ing dalem rong apa ya 2 tempat. Salah ibratu mengkau tai kang den anggap iku bima kelan perkara kasurat kang akeh ing dalem apa iqamatuhu mukimin. Fima ing dalem Fima ing dalem perkara fihi ku ing dalem ma ahluhu utawi keluargane man wa maluhu lan bandane man. Jika ada orang punya 2 rumah di 2 tempat, nah maka nanti gimana kaitannya kan dia sholat Jum'ahnya yang bisa mengesahkan itu sholat Jum'ah di rumah di Purwokerto atau di rumah Cilacap umpama. Nah, maka yang dianggap mana? Yang dianggap itu mana rumah yang paling banyak ditempati.
Kalau dia banyak tinggalnya di Purwokerto, berarti yang dianggap yang Purwokerto. Ya, kalau eh, dia lebih banyak tinggal di Cilacap, berarti ya Cilacap. Fabima fihi ahluhu wa malu. Wa ingkana lamun ono iku biwahidin kelawan omah siji opo ahlun keluarga wa bi akhir lan omah kang liyane malun wa bi akhir lan kelan omah liyane malun utawi bondo fabima mongko den wilang kelawan perkara fihi iku ing dalem ma ahluhu utawi keluargane man. Nah, ukurannya gimana? Jadi ukurannya itu berarti kan kalau dua rumah mana yang paling banyak dia bertempat tinggal itulah yang dianggap. Kalau jika memang dua rumah tetapi ukurannya itu adalah satu rumah itu banyak keluarganya di situ, tapi rumah satunya banyak hartanya di situ. Maka yang dianggap yang rumah yang banyak keluarganya itulah yang dianggap rumah utamanya. Jadi di mana rumah yang paling banyak keluarganya, disitulah rumah utamanya. Tapi fa'in istawa ya mongkolamun podo opo maskanani, fa'in istawa ya mongkolamun podo opo maskanani fil kuling dalam sekabiane, fabil mahali mongko iku kelawan panggonan, fabil mahali mongko iku kelawan panggonan. Allazi kang huwa kang utawi man fihi kuing dalem allazi halata iqamatil jum'ati ing dalem nalikane jumenengake salat Jumat. Halata iqamatil jum'ati ing dalem nalikane jumenengake salat Jumat. Nah, kalau dua rumah itu ternyata sama posisinya, yo rumah pertama itu banyak keluarganya juga, banyak hartanya juga, rumah kedua juga banyak keluarga dan banyak hartanya, maka yang dianggap dia bisa mengesahkan itu ya ketika dia berada di, jadi pada intinya sebenarnya dua tempat itu dia bisa mengesahkan Jumatan tergantung dia eh, pas hari itu dia Jumatan di mana. Kok dia Jumatan di Purwokerto, berarti Jumatan yang di Purwokerto itu yang dia bisa mengesahkan Jumatan di situ. Jadi dia bisa masuk hitungan 40 orang. Kok minggu depannya dia Jumatan di Cilacap, berarti ya dia bisa mengesahkan Jumatan yang ada di masjid yang di Cilacap. Di ukurannya itu tadi ya, ahlun dan malun. Mana yang eh, keluarga dan hartanya lebih banyak itu yang dianggap. Tapi kalau sama, ya itu tadi. Ya tergantung dia sedang ada di mana. Walatan angkidulan ora sah opal Jumatu Jumatan biakola kelawan kang luwih sithik. Biakola kelawan luwih sithik min arba'ina sangking wong 40. Biakola kelawan luwih sithik min arba'ina sangking 40. Khilafan halin nulayani li Abi Hanifah maring Abi Hanifah. Rahimah muga-muga melas sapa Allah taala Gusti Allah taala. Fatan akitu mengko dadi sah apa Jumatan indahu mungguwe Abi Hanifah
Biarbaatin kelawan wong papat. Biarbaatin kelawan wong papat walau abidan senajan iku pira-pira kawula. Walau abidan senajan iku pira-pira kawula. Senajan wong papat iku pira-pira kawula. Au musafirin utawa pira-pira kang musafir. Au musafirin utawa pira-pira musafir. Nah, kalau menurut Syafi'i ya, itu ya Jumatan harus 40. Berbeda dengan mazhab Abi Hanifah yang memperbolehkan Jumatan itu minimal dengan 4 orang aja boleh. Nah, 4 orang itu pun meskipun mereka adalah para budak itu boleh atau para musafir itu tetap boleh dan sahkan. Kalau Syafi'i kan enggak, budak enggak dianggap atau musafir tidak dianggap. Wala yustaratu lan ora den syaratake indana mungguhe kita Syafi'iyah ora den syaratake apa idnus sultani izine penguasa. Apa idnus sultani izine penguasa. Li iqamatiha maring jumenengake Jumat. Li iqamatiha maring jumenengake Jumat. Wala kaunu mahal halan ora den syaratake anane panggonane Jumatan wala kaunu mahal halan ora den syaratake anane panggone Jumatan iku misron kota iku misron kota khilafan halenulayani lahu maring Abi Hanifah khilafan halenulayani lahu maring Abi Hanifah fihi ma ing dalem izin lan misron fihi ma ing dalem izin lan misron. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau mazhabnya Imam Abu Hanifah itu memang tidak disyaratkan jumlah orang yang mengikuti Jumatan itu harus 40. Tidak, bahkan 4 orang aja cukup. Bahkan hamba boleh, bahkan orang musafir aja cukup 4 orang itu. Tetapi Imam Abu Hanifah mensyaratkan Jumatan itu harus ada izin dari penguasa. Harus ada izin dari sultan, harus ada izin dari penguasa, pemdanya atau pemerintah tempat. Dan tempatnya harus berada di kota. Jadi di pusat kota, di Misron. Jadi Imam Hanafi tidak mensyaratkan harus 40, tetapi mensyaratkan harus ada izin dari sultan dan dilaksanakan di kota. Berbeda dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mensyaratkan harus ada 40 orang, ya, harus ada 40 orang untuk Jumatan, tetapi tidak disyaratkan harus ada izin dari penguasa dan tidak harus berada di kota Jumatan itu. Jadi itu ya gandengannya. Kalau mazhab Syafi'i itu harus 40, tetapi tidak harus izin penguasa dan tidak harus di kota. Tapi kalau mazhab Hanafi tidak harus 40, tapi harus ada izin dari penguasa dan harus dilaksanakan di kota. Oh. Jadi itu ya satu paket pendapatnya. Jadi ada plus minusnya. Jadi kalau mazhab Hanafi Syafi'i nggak harus di kota, meskipun di daerah kalau memang sudah memenuhi syarat ada 40 orang ya boleh-boleh saja dan sah-sah saja Jumatannya. Nah, kalau dan tidak harus izin sama penguasa. Tuh. Kalau mazhab
Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi ya harus izin dan harus dilaksanakan di kota. Wasu ilalan den takoni sop al bulkini Imam Bulkini an ahli koryatin saking masalahnya ahli Korea penduduk desa laya belugu kang ora tumeka apa ada duhum wewilangane ahli Korea ora tumeka arba'ina ing 40 hal yusalluna ana ta padha salat sapa ahlu qaryah al jum'ata ing salat Jum'ah awil zuhra utawa salat zuhur. Awil zuhra utawa salat zuhur. Fa ajaba mongko jawab sapa al bulkini. Rahima muga-muga melasi hu ing al bulkini sapa Allah Gusti Allah. Yusalluna pada salat sapa ahlu qaryah az-zuhra ing salat zuhur. Ala mazhab Syafi'i miturut mazhab Imam Syafi'i waqad ajaza teman-teman menangake. Sapa jam'un golongan minal ulama sing ulama ayu sallu yento pada salat sapa ahlu qaryah al jum'ata ing salat Jumat. Ayu sallu ing yento pada salat sapa ahlu qaryah al jum'ata ing Jumatan. Wa wa utawi qad ajaza iku qawiyun kuat. Nah, ada permasalahan Imam Bulkini ditanya, kalau ada satu penduduk desa, ternyata jumlahnya tidak sampai 40 orang yang bisa mengesahkan Jumatan. Apakah mereka sholat Jumat atau sholat zuhur aja? Apakah mereka tetap melakukan sholat Jumat atau sholat zuhur? Maka dijawab, mereka melakukan sholat zuhur kalau menurut mazhab Imam Syafi'i. Karena apa? Karena kalau mazhab Imam Syafi'i harus mensyaratkan jumlah itu harus 40. Kalau nggak sampai 40 ya sholat zuhur. Akan tetapi ada sekelompok ulama dari Syafi'iyah yang tetap mengatakan meskipun satu desa itu atau satu daerah itu orangnya tidak sampai 40 yang mengesahkan Jumat, tetap saja mereka harus melakukan sholat Jumatan. Nah, pendapat ini justru adalah pendapat yang kuat. Faiza qoladu nalikane mongko ing dalem nalikane anut sapa ahlul qaryah ai jami'uhum tegese sekabehane ahlul qaryah anut man ing wong kala kang ngendika sapa man hadhil maqalata ing ikilah pendapat hadhil maqalata ing ikilah pendapat fa innahum mongko setuhune ahlul qaryah iku yusalluna padha salat sapa ahlul qaryah al jum'ata ing salat Jumat al jum'ata ing salat Jumat. Wa ini tatu lamun padha ngati-ngati sapa ahlul qaryah. Wa ini tatu lamun padha ngati-ngati sapa ahlul qaryah, fasal mengko padha salat sapa ahlul qaryah al jum'ata ing salat Jumat. Summa zuhran nuli salat zuhur. Summa zuhran nuli salat zuhur. Karena ana apa ikhtatu iku husnan bagus. Karena ana apa ikhtatu husnan iku bagus. Jadi kasusnya itu tadi ya, jika ada satu daerah
yang orangnya tidak sampai 40. Mereka sholat duhur atau sholat Jumat. Menurut Imam Bulkini, tetap sholat. Kalau menurut mazhab Syafi'i berarti ya sholat duhur karena tidak sampai 40. Tapi kalau menurut sekelompok yang lain, maka yang lebih kuat justru tetap melakukan sholat Jumat. Karena apa? Ya karena Jumat itu sesuatu yang istimewa gitu. Karena eh, meskipun tidak sampai 40, ya tetap sholat Jumat. Nah, pendapat ini kalau mengikuti pendapat yang mengikuti sholat Jumat meskipun tidak sampai 40, maka setelah sholat Jumat itu kemudian disambung dengan sholat duhur. Jadi bar sholat Jumat disambung sholat duhur. Untuk apa? Untuk ikhtiyat. Ikhtiyat itu hati-hati. Karena kita tidak tahu hukum sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah itu seperti apa, maka kita ikhtiyat. Ikhtiyat itu hati-hati. Mbok menowo ternyata kita ngelakuin sholat Jumat ternyata tidak sah, maka ya kita tetap sholat duhur aja. Artinya ikhtiyat bar sholat Jumat tetap sholat duhur 4 rakaat. Nah, kalau ternyata langsung duhur tidak sholat Jumat, ternyata kemudian eh, eh, yang dikehendaki Allah kita tetap sholat Jumat, maka kan salah juga. Maka akhirnya dua-duanya dilaksanakan. Ikhtiyat untuk hati-hati. Jadi nanti di beberapa tempat sampean mungkin akan menjumpai itu bar sholat Jumat, bar ngono terus do ngadeg, terus sholat neh, sholat zuhur. Nah ini untuk apa? Untuk ikhtiyat, untuk hati-hati. Nah biasanya nanti dalam pembahasan ta'adudul Jum'ah atau Jumat Jumatan yang di, dilakukan satu desa lebih dari satu masjid yang menjalankan Jumatan. Biasanya nanti masjid yang satunya atau masjid itu setelah sholat Jumat itu mereka sholat duhur. Supaya apa? Supaya ikhtiyat atau hati-hati terhadap adanya hukum tersebut. Buk menowo. Karena apa? Hitungannya sholat Jumat itu kalau dalam satu daerah ada lebih dari satu Jumat itu adalah mana yang takbiratul ihramnya lebih dulu itu yang dianggap. Tapi nanti juga dalam masalah ta'adul Jum'ah itu nanti banyak kaul yang bisa kita pakai dan memperbolehkan. Tapi ini dalam rangka ikhtiat atau berhati-hati terhadap hukum ya itu tadi lebih baik sholat Jumat, setelah sholat Jumat itu kemudian sholat zuhur itu yang paling baik. Wasalisuha wuku'uha bimahallin ma'dudin milal salat wallahu alam bisawab al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.